Ya, suaranya bisa didengar, Bu? Bisa, Ustadz. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Silakan slide-nya Bu Nadia. Baik. Sekarang masuk ke pertemuan ketujuh ya. Mungkin untuk yang mau baca Tuhfatul Atfal kita pending dulu, mungkin di pertemuan berikutnya. Mohon maaf tadi ada keperluan darurat tadi. Jadi agak mundur, mungkin kita langsung ke materi saja. Itu bait yang ke-11 Ibu ya. Ya. Kita langsung baca. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya tsumma sunwanin tala. Baik. Kecuali apabila keduanya berada pada satu kata, ya. Fala, maka janganlah tudghim, engkau idghamkan kadunya, contohnya seperti dunya, tsumma sinwanin tala. Kemudian kata sinwan juga, ya. Baik. Insyaallah kita akan bahas terkait dengan bait ini. Kalau kita katakan ini pengecualian, mungkin sebagian menyebutnya sebagai pengecualian dari idgham bigunah ya. Nah, tapi yang lebih tepat sebetulnya bukan pengecualian ya. Ya, bukan pengecualian. Analoginya begini, kalau kita katakan misalkan di sini ada beberapa peserta ya. Misalkan Bu Alfiah gitu ya, Bu Arti, kemudian Ustadz Diman, kemudian Bu Farida, Bu Vera, gitu ya. Kemudian ada Ustadz Irwan, kemudian ada Ustadz Muhammad Rijal, ya. Pokoknya semuanya gitu ya. Nah, kemudian Ana katakan semua peserta Daurah Tuhfatul Atfal hadir kecuali Budi. Nah, itu yang kebetulan nggak ada peserta kita namanya Budi barangkali ya. Nah, baik, kecuali Budi. Kira-kira tepat tidak pernyataan seperti itu? Ya, tentu kita katakan tidak tepat ya. Nah, kenapa tidak tepatnya? Ya, karena kalau namanya pengecualian, ya kita katakan itu hadir, ya kita katakan hadir peserta Tuhfatul Atfal ini kecuali Budi. Tentu Budinya nggak nyambung di situ. Karena biasanya pengecualian itu syaratnya terpenuhi, ya misalkan contoh kalau Daurah Tuhfatul Atfal ini ya, yang sudah lunas administrasi, kemudian bisa terdaftar gitu ya di sini. Ya. Nah, tadi Budi dia nggak registrasi, ya kemudian juga tidak melunasi administrasi. Bagaimana kita katakan dia sebagai peserta Daurah Tuhfatul Atfal kan begitu. Kalau yang dikatakan peserta Daurah Tuhfatul Atfal ini tentu yang tadi ya sudah registrasi, sudah melunasi administrasi, maka otomatis dia terdaftar, ya. Sehingga dicantumkan nama-namanya gitu kan. Nah, tiba-tiba ada nama Budi. Budi bukan peserta. Bagaimana kita katakan dia sebagai pengecualian, ya. Dia memang ya nggak mungkin gitu dan nggak bakalan masuk gitu. Kalau kita katakan misalkan seluruh peserta Daurah Tuhfatul Atfal ini hadir kecuali Bu Murni misalkan. Bu Murni kebetulan ini nggak hadir ya, nggak apa-apa nanti Bu Murni nyimak rekamannya, tapi beliaunya disinggung ya namanya. Nah, beliau memang peserta Daurah Tuhfatul Atfal gitu ya.
maka pernyataan ini betul. Semua peserta daurah Tuhfatul Atfal ini hadir kecuali Bu Murni. Kenapa Bu Murni tidak hadir? Karena ada jawabannya. Karena beliau sedang ada kegiatan di luar kota. Nah, gitu. Karena beliau sedang ada kegiatan di luar kota. Nah, maka kita katakan itu betul pengecualiannya. Kalau pengecualian seperti itu betul. Ya. Nah, kalau yang tadi, yang pernyataan pertama itu keliru. Karena memang Pak Budi atau Ustadz Budi itu bukan peserta daurah Tuhfatul Atfal kan itu ya. Baik. Kenapa saya berikan analogi seperti itu supaya mudah nanti kita memahami bahwa ternyata yang dikatakan illa idza kana bikilmatin fala ya. Di sini bukanlah pengecualian sebenarnya dari idgham bigunnah. Tapi dia adalah istilahnya bahasan lain gitu. Kecuali kalau dia satu kata, dalam satu kata berarti nggak masuk syarat kan gitu ya, nggak masuk syarat gitu. Karena kan kemarin sudah kita singgung ya bahwa idgham bigunnah itu adanya nun sukun atau tanwin ya di kata pertama ya. Kemudian ada salah satu huruf dari lafadz yanmu yaitu ya atau nun atau mim atau waw. Kemudian yang berikutnya terletak di dua kata ya, terletak di dua kata yang berbeda. Maka itulah idgham bigunnah. Nah, gitu ya. Jadi di sini yang dikatakan idgham bigunnah adalah yang syaratnya sama seperti itu. Nah, gitu ya. Syaratnya sama seperti itu, yaitu tadi tiga unsur itu. Nah, kalau di sini illa idza kana bikilmatin fala, ini sudah gugur salah satu syaratnya, artinya dia tidak terdaftar sebagai idgham bigunnah. Nah, jadi kalau kita katakan itu bukan pengecualian, tapi memang sudah bukan idgham bigunnah lagi. Gitu. Ya, jadi bukan idgham bigunnah lagi ya. Nah, seperti itu. Maka di sini ya walaupun disebutkan di hukum nun sukun ataupun tanwin, tapi itu sebagai tambahan ya bahwa ini bukan idgham bigunnah loh di sini. Gitu ya. Nah, di sini harus diizharkan ya. Ada 4 kata ya di dalam Al-Qur'an yang dibaca dengan izhar. Ya, di sini sudah disebut ya. Dunya, sinwan, kemudian yang berikutnya adalah bunyan dan kinwan. Ya, satu saja ikhwas semuanya bisa lihat di mungkin syarah masing-masing ya terkait dengan pembahasan di sini ya yang dibaca izhar dan di sini disebutnya adalah izhar mutlak. Ya, di sini disebutnya adalah sebagai izhar mutlak ya. Baik, dan ini disebutkan diantaranya di kitab Bughayatul Ibadur Rahman ya, karya Syekh Muhammad bin Sa'ad Al-Ghul ya. Itu disebutnya izhar mutlak untuk ini ya. Dan itu lebih tepat. Kenapa? Karena di semua riwayat, semua qiraat itu memang dibaca izhar. Namanya mutlak itu di segala kondisi. Di segala kondisi dia dibaca dengan izhar, maka dikatakan izhar mutlak. Ya, dunya semua riwayat membacanya dunya, tidak ada yang bacanya duya gitu, nggak ada ya. Nggak ada yang dibaca idgham bigunnah. Maka disebutnya sebagai izhar mutlak di sini ya. Baik. Jadi di sini bukan sebagai pengecualian dari idgham bigunnah, akan tetapi dia memang bahasan tersendiri berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Di sini dibaca izhar gitu ya. Tapi tidak juga masuk kategori izhar halqi karena bukan keluar dari halq ya, dari tenggorokan seperti itu ya. Baik, jadi ini dinamakan sendiri dengan izhar. Ya, kemarin juga kalau nggak salah sudah kita sebutkan macam-macam izhar ya. Nah, sampai di sini pun kita sudah menyebutkan izhar itu ada 2. Izhar halqi, kemudian juga ada izhar mutlak yang berikutnya ya. Khusus 4 lafadz ini saja ya. Nah, sinwan, qinwan, bunyan, dunya. Nah, itu disebutnya dengan izhar mutlak. Terus apakah ada pengecualian idgham bigunnah? Kita bicaranya idgham bigunnah dulu pengecualiannya. Ada ya. Ada. Ya. Waktu itu sempat kita singgung juga namanya ya. Ya, ini baru betul sebagai pengecualian dari idgham bigunnah. Ya, pengecualian dari idgham bigunnah.
Nah, yaitu di mana? Yaitu di surah Yasin kemudian surah Al-Qalam. Ya. Ketika lafadz Yasin yang biasanya waqaf di situ, kita wasalkan dengan eh, kalimat selanjutnya atau ayat ya. Kita baca dengan wasal. Nah, kalau versi riwayat Hafs ya, riwayat Hafs qiraat Imam Asim, nah itu Thariq Syatibiyah dan juga Thariq yang lainnya juga ya. Itu dibacanya dengan eh, izhar di situ. Jadi bacanya kalau kita wasol ya dengan sekali nafas, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, seperti itu. Ini versi riwayat Hafs demikian bacanya. Ya, berdasarkan jalur periwayatan yang demikian. Kaidahnya, usulnya demikian. Ya, usul parasnya demikian. Kemudian di surah Al-Qalam pun sama. Di surah Al-Qalam pun nun yang biasanya waqaf di situ, nun. Ya, kemudian ambil nafas wal qalami wa ma yasturun. Kalau versi riwayat Hafs itu dibaca dengan izhar ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, jadi dibacanya dengan izhar. Bukan dengan cara kalau di Yasin misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim atau di Al-Qalam Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, apakah ada yang bacanya seperti itu? Ada, ya. Nah, di riwayat Syu'bah nggak usah jauh-jauh. Riwayat Syu'bah qiraah Asim itu dibaca dengan idgham dan juga riwayat-riwayat yang lain dibaca dengan idgham. Seperti itu bacanya. Jadi berlaku idgham bi gunnah kalau riwayat yang lain. Nah, gitu ya. Nah, makanya pentingnya ini menggunakan standarnya kita tajwidnya mau tajwid yang mana gitu, riwayat yang mana, qiraat yang mana gitu, thariq yang mana itu penting di sini. Ya, di sini riwayat Hafs ya membacanya dengan izhar kasusnya. Di surah Yasin kemudian di surah Al-Qalam di awal ya, ketika wasal gitu. Nah, ternyata riwayat yang lain dengan idgham bigunnah ya. Karena terpenuhi syaratnya. Kenapa jadi idgham bigunnah? Karena memang harusnya idgham bigunnah. Di dua kata yang berbeda, nun. Di situ kan ada nun yang tanpa rosem ya. Ketika kita ucapkan nun, nah, ada nun sukun berarti di situ. Nun sukun bertemu dengan wal qalami apa? Nun ya wal qalami wa ma yasturun. Ya, dengan wau. Wau kan salah satu huruf yang jadi kategori idgham bigunnah kan. Ya nun mim wau. Nah, gitu ya. Nah, di situ disebut. Terus di dua kata yang berbeda. Jadi betul-betul ini memang harusnya idgham bigunnah gitu. Jadi riwayat selain Hafs betul itu kaidahnya idgham bigunnah. Yasin wal Qur'anil Hakim pun sama. Yasin. Nah, di situ ada nun sukun yang tidak ada rosemnya, tidak tertulis tapi terucap gitu. Ya. Bertemu dengan waw lagi. Wal Qur'anil Hakim. Maka di situ idgham bigunnah. Nah, seperti itu. Tapi ternyata riwayat Hafs ya berdasarkan jalur periwayatannya dibaca dengan izhar di situ. Ya, dibaca dengan izhar. Nah, ini dijelaskan di beberapa kitab ya terkait dengan izharnya awal surah Yasin dan awal surah Al-Qalam ketika diwasal. Gitu. Maka dikenallah juga dengan istilah izhar riwayah. Nah, izhar riwayah karena alasannya Red House ya berdasarkan jalur periwayatan, jalur sanadnya adalah membaca dengan izhar. Nah, gitu. Maka disebutnya izhar riwayah. Nanti kalau pakai riwayah yang lain beda gitu. Pakai idgham bigunnah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini diantaranya disebutkan di Taisir Rahman, kita Judil Quran, karya Dr. Sa'ad bin Abdul Hamid ya, menyebutnya dengan izhar riwayah. Tapi kalau di kitab buku yaitu Ibadur Rahman, ya, karya Syekh Muhammad bin Syahada Al-Ghul itu disebutnya dengan izhar mutlak ya. Nah, kalau saya pribadi lebih cocok dengan nama izhar riwayah gitu ya. Kalau izhar mutlak, mutlak itu ya apa namanya di segala kondisi ya, segala tempat, segala di semua riwayat gitu. Tapi nggak masalah kalaupun mau ada yang itu menyebutnya izhar mutlak tidak masalah. Jadi izhar mutlaknya bukan hanya 4 lafaz saja ya. Jadinya ada di awal surah Yasin dan juga awal surah Al-Qalam juga hasilnya kan gitu ya. Baik.
Tapi ada juga di 4 lafaz tadi ya. Jadi mungkin untuk lebih memperjelasnya lagi, merincinya lagi, kita katakan itu izhar riwayah di awal surah Yasin dan awal surah Al-Qalam ketika diwasalkan. Seperti itu kurang lebih ya. Itu baru dikatakan sebagai pengecualian. Syaratnya terpenuhi semuanya ya. Unsur-unsurnya sudah terpenuhi, tapi ternyata tidak dibaca dengan idgham bi gunnah. Maka kita katakan pengecualian dari ketentuan hukum idgham bi gunnah adalah ya, yaitu izhar riwayah, singkatnya begitu. Ya, pengecualiannya adalah di awal surah Yasin dan awal surah Al-Qalam ketika diwasalkan. Baru itu pengecualian idgham bi gunnah. Nah, ini sedikit supaya lebih jelas gitu ya dan tidak rancu gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang tadi dunya, sinwan, qinwan, bunyan itu adalah bahasan tersendiri karena memang dia tidak masuk dalam rumusan idgham bi gunnah. Syaratnya tidak terpenuhi. Gitu ya, bahasan lain. Terus berikutnya adakah pengecualian dari izhar mutlak? Nah, adakah pengecualian dari izhar mutlak? Ternyata ada ya. Nah, ada pengecualian dari izhar mutlak. Ya mungkin sebagian ustadz-ustadzah sudah ada yang pernah dapat penjelasannya ya, baik dari Ana ataupun dari yang lainnya, dari saya pribadi atau dari yang lainnya barangkali. Pengecualian dari izhar mutlak. Kan izhar mutlak itu tadi ya, nun sukun atau tanwin ya bertemu ya bertemu dengan huruf salah satu huruf ya, nun, mim atau waw gitu ya. Tapi dalam satu kata gitu. Dalam satu kata. Kalau idgham digunakan dalam dua kata ya, di dua kata yang berbeda. Baik. Nah, di sini ternyata ada pengecualiannya. Di mana? Yaitu di qasin mim. Nah, di awal surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas ya. Nah, di situ ternyata dibacanya apa? Dibacanya dengan idgham di situ. Ya, mungkin jadi pertanyaan ya, kok bisa dikatakan itu persyaratannya sama dengan yang dunya, sinwan, kinwan, bunyan ya, di satu kata. Baik, kita lihat dulu dari sisi hurufnya ya. Po, kemudian sin. Ya, sin. Nah, di situ ada nunnya ya, nun yang tidak ada rosemnya di situ. Sin, kemudian bertemu dengan mim. Kan tadi dikatakan ya nun mim waw. Nah, gitu kan. Ah, ketemu mim di situ. Ya, ketemu mim. Tapi di sini di satu kata. Nah, yang jadi pertanyaan kok bisa satu kata bukannya huruf? Ya, baik kita lihat penjelasan dari Syekh Atiyah Qabil Nasr dalam kitab beliau Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid ya. Bahwa beliau menyebut di sini satu kata sebetulnya. Jadi sama seperti dunya, sinwan, qinwan, bunyan gitu ya. Kita bacakan ya. Wa amma tasim mim awwala asy-syu'ara wal qasas riwayatu Hafs fiha ya, bahwa tasin mim dalam awal surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas ya, fiha idghamu nuni fil mim ya. Di situ diidghamkan nun ke dalam mim ya. Wa kana haqquhal izhar dan hakikatnya harusnya dia itu adalah izhar kan gitu. Izhar mutlak tadi harusnya. Ya, karena dalam satu kata gitu. Ya, apa sih maksudnya satu kata? Ya, nanti kita lanjutkan ya. Wa kana haqquhal izhar lijtima'in nuni wal mim fi kalimatin wahidah kata beliau. Jadi berkumpul antara nun dan mim dalam satu kata ya. Wa qad qala ba'dul ulama dan sebagian ulama berkata wajhul idghami fi tasin mim huwa mura'atun litisalin lafzi ya li liyata'atta ma'ahu at-takhfif bil idgham ya. Jadi untuk menjaga pertemuan dua lafadz ya. Ya, seperti itu. Untuk meringankan idghamnya ya. Wali adami sihhatil waqfi 'alaiha. Nah, kemudian alasan yang berikutnya di situ dikatakan ini yang jadi alasan kenapa dikatakan satu kata karena tidak mungkin wakaf padanya, pada sin ya. Misalkan bacanya qasin terus berhenti ya, ambil nafas mim gitu, nggak ada. Nggak boleh baca seperti itu.
Harus satu paket, satu rangkaian itu, ya. Ya walaupun memang ada sih, qiraah Abu Ja'far ya, qiraah yang ke-8 itu kalau baca huruf muqatta'ah itu pakai sakat ya, pakai saktah. Jadi bacanya itu alif, lam, mim, gitu ya. Jadi kalau qiraahnya Abu Ja'far bacanya begitu dengan saktah. Jadi kalau di sini berarti po, sin, mim, tapi saktah di situ ingat, bukan waqaf. Nah, saktah itu hakikatnya adalah wasol juga ya. Ya, urusan versus ya, versus waqaf itu wasol kan gitu. Karena waqaf intinya adalah mengambil nafas. Wasol tidak mengambil nafas. Saktah maksudnya yang mana? Waqaf apa wasol? Tentu kita katakan wasol karena dia tidak mengambil nafas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini tetap wasol ternyata. Tidak mungkin dia waqaf. Maka kita katakan itu masih satu kata. Karena kalau dikatakan dua kata maka masih memungkinkan waqaf di situ. Gitu ya. Misalkan wa minan nasi may yaqulu ya, situ ada idgham bigunah kan, di dua kata kan, may yaqulu. Ya, bisa kita waqaf wa minan nasi man, ya gitu ya. Masih bisa seperti itu, ya. Siapa? Nah gitu. Walaupun sebenarnya kurang kurang bagus juga waqafnya di situ gitu ya, tapi bisa waqaf di situ. Kalau di sini nggak bisa tosin mim. Tosin, ambil nafas itu. Mim nggak bisa, ya. Dia harus tetap diwasalkan. Maka di sini berarti dia satu kata, ya. Jadi mudah-mudahan sudah jelas ya. Ya, wal waqfu la yakunu illa ala tamamil kalimah, dan waqaf tidak terjadi kecuali pada kata yang memang dia satuan sendiri gitu. Ya, di sini nggak bisa gitu. Wal ibratu fi dzalika kulluhu birriwayah. Tetapi ibrahnya atau pelajarannya yang diambil bahwa di sini berdasarkan riwayah. Memang riwayat Hafs membacanya dengan cara seperti itu. Qasim mim. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tadi kira Abu Ja'far enggak kan, dengan saktah gitu. Ini tidak terjadi idgham kalau dengan saktah. Nah, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di sini eh, tepat sekali kalau kita katakan pengecualian dari izhar mutlak. Nah, gitu ya. Pengecualian dari izhar mutlak. Jadi idgham biguna punya pengecualian tadi izhar riwayah kan gitu ya. Kalau izhar mutlak juga punya pengecualiannya juga. Kalau pengecualian kan nggak harus banyak-banyak ya, satu dua itu namanya pengecualian gitu. Ya. Nah, terus tadi tosin mim dikatakan apa? Ya mungkin kalau kalau mau dikatakan mungkin idgham riwayah kali ya. Ya, tapi nggak ada yang menyebutnya idgham riwayah ya. Jadi kita katakan ya sudah itu idgham aja gitu. Ya, kita katakan idgham saja di situ. Ya, kalau seandainya ada referensi ulama yang muktabar menyebutnya idgham riwayah, mungkin kita pakai aja penyebutan istilah itu. Sebagaimana izhar riwayah kan ada yang sudah menyebutkannya gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi idgham biguna dan izhar mutlak itu punya pengecualian masing-masing. Ya, jadi kurang tepat kalau dikatakan pengecualian dari idgham biguna adalah izhar mutlak gitu ya. Yang dunya, sinwan, kinwan, bunyan gitu ya. Nah, itu kurang tepat kalau dikatakan pengecualian. Bukannya artinya illa idza kana bikilmatin fala. Iya, kalau di sini kan kecualinya maksudnya untuk mempertegas bahasan berikutnya, yaitu kecuali karena ada syarat yang tidak terpenuhi gitu maksudnya. Ya, kecuali ada syarat yang tidak terpenuhi. Berarti artinya bukan bagian dari idgham biguna. Sehingga kalau untuk pengecualiannya tadi seperti analogi yang kita bahas tadi, kurang pas gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan boleh tanyakan lagi. Maksudnya apa nih? Atau yang baru masuk ya? Nah, ada yang baru masuk nanti bisa tanyakan kalau masih bingung. Tapi kalau ini ya mungkin nanti bisa nyimak juga di apa namanya di rekaman YouTube ya, di channel Markas Imam Qaulun insyaallah ya. Baik, jadi itu terkait dengan izhar mutlak ya.
pada lafaz eh, dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan sudah jelas ya. Ya, mungkin kita lanjut aja dulu ya. Ya, Bu Nadia silakan dilanjut. Bait yang ke-12-nya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra tsumma karriran. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas ya, di situ ada artinya juga. Wasani, dan bagian yang kedua dari idgham ya. Bagian kedua dari idgham ya. Di situ idgham bi ghairi gunnah, itu ada idgham yang tidak disertai dengan dengung. Ya, atau biasa masyhurnya bila gunnah gitu ya. Fil lami war ra, yaitu bila bertemu lam dan ra, tsumma karrirna, kemudian getarkanlah takrirnya. Maksudnya takrirnya pada ra, karena ra punya sifat namanya sifat takrir ya. Ya, takrirkan maksudnya getarkan gitu ya. Ya, artinya langsung masuk ke ra kan ya. Misalkan apa? Man ra gitu ya. Ya, marrabbuka misalnya, marra ya, jadi takrir gitu, kelihatan gitu ya. Jadi bukan marra gitu, enggak seperti itu, tapi marra ya, tetap ada getarannya. Baik, ini adalah bahasan tentang idgham bila gunnah ya. Kita masih membahas idgham ya. Agak lumayan panjang idgham, nanti juga ada idgham lagi kan. Kemarin kita bahas idgham itu kalau kita petakan menjadi 4 kategori kan. Kita baru ngebahas kategori keempat, yaitu berdasarkan gunnah ya. Kemudian juga berdasarkan kemarin kamil atau nafisnya kan gitu, nafis dan kamilnya gitu ya. Baik. Idgham bila gunnah. Nah, kalau idgham bila gunnah di sini bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari huruf lam atau ra ya. Dikatakan bi ghairi gunnah, tanpa guna, karena memang kita bacanya tanpa guna sama sekali. Kalau di sini kita katakan kamil ya, kamil bila gunnah atau kamil bi ghairi gunnah. Jadi sudah hilang ya mudghamnya ya. Bagian pertama yang diidghamkan, mudghamnya sudah tidak ada sifat sama sekali. Sehingga kita bacanya bagaimana? Ya, misalkan contohnya di awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Kita bacanya bagaimana? Hudal lil muttaqin. Ya, hudal lil muttaqin. Jadi langsung masuk. Min ladunhu menjadi mil ladunhu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ghafurun rahim. Ya. Kita baca langsung masuk aja ke huruf ra-nya. Sehingga ra-nya seperti ra bertasdid gitu. Sehingga ada sifat takrirnya. Ghafurur rahim. Nah, itu ya. Kemudian min rabbihim, misalkan mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, gitu ya. Baik. Nah, di sini tinggal disempurnakan takrirnya. Nah, gitu. Tapi ingat, takrir juga jangan terlalu banyak bergetar ya. Ya, takrir jangan terlalu banyak bergetar. Takrir itu hakikatnya ya dia bacanya agak disamarkan gitu ya, jangan terlalu digetarkan gitu. Ya, nanti coba kita akan bacakan ya dari kitab Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid ya. Maksud dari takrir itu gimana sih? Apakah bacanya sebagaimana sebagian kita baca gitu ya? Misalkan jadi mir rabbihim ya, seperti itu, jadi mantep banget itunya ya. Apa namanya, getarannya mir rabbihim seperti itu. Ya, ternyata tidak ya, bukan seperti itu cara kita membaca takrir ya, sifat takrir ya pada huruf ra. Baik, ana buka, ana ambil nukilannya dari buku Maisora diantaranya. Ya, kemudian ada juga di kitab Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid ya. Ya. Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid, di situ dikatakan bahwa untuk takrir ya. Jadi untuk takrir itu dibacanya begini ya. Kita nukilkan juga dari Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid.
Syekh Yaqub bin Nasr menjelaskan di situ, fal wajibu 'alal qari'i an yukhfiya hadza takrir, ya, wala yuzhirahu. Ya. Jadi sebuah kewajiban bagi seorang pembaca Al-Qur'an an yukhfiya hadza takrir, untuk membacanya dengan samar. Ingat, perlu digarisbawahi. Jadi takrir itu getarannya samar. Ya. Sebagian kita kan baca kalau ra itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, rajim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Getar banget enggak ya? Jadi disamarkan. An yukhfiya hadza takrir, disamarkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ra. Nah, itu ya. Nah, tadi mir rabbika ya, min rabbika, mir rabbika. Nah, jadi agak samar ya. Wala yudhirahu, dan jangan terlalu nampak gitu, jangan dinampakkan. Anjul siqal qari'u dhahra lisanihi bi'a'la hanafihi bihaitsu la yarta'idu ra'sul lisani katsiran. Ya, wa inna ma yarta'idu ra'sul lisani irti'adatan wahidatan khafifatan ya. Nah, di sini beliau menyebutkan Syekh Yaqub bin Nasr yaitu mempertemukan ujung lidah yang agak mendekat ke tengah lidah ya, atau dikatakan punggung lidah ya. Dikatakan di sini dhahrul lisan gitu ya. Ya, dhahrul lisan, punggung. Maksudnya ujung tapi agak ke tengah gitu. Titiknya kan kalau untuk lam, ini sedikit nyinggung tentang makhraj ya. Lam itu kan berada di paling pucuk dia. Ya, jadi kita fokus bahwa ra itu huruf lidah ya. Karena ada sebagian yang menyebut kalau ra itu di mana? Di gusinya gitu. Gusinya kalau lam yang bawah agak dekat ke pangkal gigi, nanti kalau nun agak naik lagi. Kalau ra agak naik lagi itu kurang tepat ya. Itu namanya huruf gusi ya. Nah, harusnya huruf huruf lidah, huruf lisan ya. Jadi paling pucuk adalah lam, al agak melingkar ya, seperti membentuk U ya. Jadi kalau lihat di kitab Tajid Al-Musawwar misalkan ada di situ yang diberikan warna hijau di situ ya, atau warna kuning di sebagiannya ya, yang membentuk U. Ya, dan itu hanya di pucuknya saja, pinggiran pucuknya saja gitu ya. Makanya biasa kalau saya nyebut makhraj itu ya pinggir ujung lidah gitu kalau untuk huruf lam ya. Lebih mudahnya begitu, pinggiran ujung lidah. Ya, kemudian agak mundur sedikit, titik berikutnya adalah nun. Yaitu ya, an, jadi beda ya dengan al, al paling pucuk ya, an agak masuk. Ro di mana? Ro agak di belakang, al, nah gitu. Jadi tebalnya juga mengikuti gitu ya. Nah, getarannya juga tidak terlalu ekstrim gitu, seperti R-nya orang Indonesia mengucapkan rambut ya, rambut gitu. Karena kalau di Indonesia kan katanya kalau masih cadel itu belum gede ya. Kalau udah bisa ngucapin R gitu ya dengan getaran yang mantap ya, mantap jiwa apa ya. Nah, itu udah gede ya. Nah, seperti itu. Kalau Arab enggak ya. Kalau Arab enggak seperti itu, tapi disamarkan. Jadi titiknya tadi ya di belakang makhraj nun itu yang kita dekatkan ke gusi yang agak ke atas memang betul. Tapi titiknya adalah poin utamanya adalah di lidah yang itu, di belakang nun itu. Au, au. Nah, gitu ya. Yang ngucapinnya seperti itu, tidak terlalu banyak bergetar gitu. Maka ini dijelaskan seperti itu. Walaupun kalau terkait dengan getarannya ada sih yang pernah saya tanya juga di antara guru-guru saya juga, berapa getarannya saya nggak pernah ngitung, yang penting begini gitu langsung, aru, gitu. Berapa getarannya? Enggak kan, nggak bisa dihitung. Tapi ada juga yang menghitung, memperkirakan sebetulnya, nggak harus persis lah ya. Kalau dihitung persis banget kan susah juga namanya getaran ya. Kalau di sini Syekh Yaqub bin Nasr menyebutnya wa inna ma yarta'idu ra'sul lisani irti'adatan wahidatan khafifatan ya. Ya, jadi getarannya ujung lidah itu dengan satu kali getaran halus ujung lidah gitu. Nah, emang agak susah ya. Dulu ketika nanti coba praktekkan, au, au, au. Nah, gitu. Getarannya hanya satu, samar lagi.
agak ribet juga ya. Tapi di referensi yang lain ada yang menyebutkan 3 ya. Di antaranya yang pernah Ana baca ya di sebagian literatur itu, di antaranya Syekh Farabi ya menyebut bahwa ketika ditanyakan ke Dr. Muhammad Amin Kahila, yaitu 3 kali getaran halus ya. Tapi bukan hanya beliau saja, di sebagian masyayikh juga ada yang menyebutnya 3 kali ya. Maka kalau saya pribadi, kalau untuk peserta ya bolehlah 1 kali getaran halus boleh gitu ya, atau 3 kali getaran ya, maksimal 3 lah gitu. Kalau udah lebih dari itu pasti getar banget ya. Kebanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jadi getarannya getaran halus saja dan tidak terlalu banyak ya. Baik, ini kita nyinggung takrir karena di sini tadi summa karirron. Nah, ini catatannya jangan sampai dianggapnya di situ karena langsung seperti ro tasdid. Ro tasdid kan huruf tasdid hakikatnya adalah 2 huruf yang sama kan gitu, baik makhraj maupun sifatnya. Dikiranya 2 gitu kan. Ya, tapi ingat ini hurufnya sama makhraj dan sifatnya, berarti dia langsung lebur, kamil gitu. Nah, mungkin bisa jadi sebagian mempersepsikan begini, kalau tadi berdasarkan getaran ya, ya berdasarkan getaran berarti kalau 1 ro itu getarannya 3 aja, kita ambil yang 3 ya. Nanti ro yang kedua berarti getar lagi gitu ya. 3 berarti 6 dong harusnya kan gitu ya, kalau secara matematisnya kan gitu ya. Mir rabbihim, nah gitu ya. Tapi enggak ternyata ya. Al-Imam Ibnul Jazari dalam mukadimah beliau menyebutkan wa akhfi takriran idza musyaddadu, dan samarkan, tetap aja harus samar ya, mau satuan ro-nya, mau tasdid ro-nya ya, ro jadi 2 ro, tetap aja kalau namanya idgham tetap harus sesuai dengan kaidah sebagaimana dia satuan gitu. Kenapa? Karena dia sudah diidghamkan gitu. Idghamnya idgham kamil. Kemarin sudah kita singgung ya, idgham kamil yaitu sifat huruf pertama itu betul-betul lebur ke huruf yang kedua gitu. Artinya apa? Sifat takrirnya huruf pertama udah otomatis ada di sifat takrir yang kedua. Maka ya dari sini nggak mungkin dia dibacanya lebih banyak karena langsung lebur kan gitu. Hilang sudah sifat huruf pertama itu nggak ada sama sekali. Berarti kita fokusnya ke ro yang kedua saja, berarti sama aja itu 1 ro kan gitu ya. Nah, tidak ada bedanya ya. Nah, tidak ada bedanya ya. Mau ro-nya 1, mau ro-nya 2 yang tasdid tadi sama ya. Ya. Jadi mungkin sebagian ada yang menyampaikan apa namanya, kalau tasdid itu iya baru disamarkan, tapi kalau ro satuan loh malah harusnya itu ketika ro yang tasdid itu 2 ya, itu aja disuruh samarkan, apalagi yang 1 kan harusnya begitu logikanya kan. Ya, harusnya kan begitu, tapi ya tadi supaya lebih lebih jelas lagi, ya kasih rujukan juga tadi di kitab Ghayatul Murid min Ilmit Tajwid ya, bahwa getarannya samar ya, jadi tidak terlalu banyak bergetar ya. Nah, seperti itu. Juga jaga sifat tafkhim tarkiknya juga kan gitu. Ketika fathah dhammah tafkhim, ketika kasroh tarkik. Nah, gitu ya. Dia harus tetap terjaga. Cuman kalau tadi ro tasdid, pokoknya sifat ro yang pertama sudah hilang sama sekali, langsung fokus ke ro yang kedua saja. Nah, seperti mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa tsumma karirronnah, getar oke getar, tapi getarannya harus tetap sesuai dengan prosedur ya, ketika dia satuan. Karena ingat dia diidgham kamil, dileburkan secara sempurna. Gitu. Jadi cukup yang dianggap hanya 1 ro, yaitu ro yang berharokatnya. Sama aja berarti kan ya, getarannya segitu juga. Jadi nggak tambah getar gitu ya. 3 tambah 3 jadi 6, enggak ya. Tetap dihitungnya 3 di situ ya. Baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini berkaitan dengan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah ya. Ketika non sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro ya. Kemudian kita langsung nyebut juga lahannya di sini ya. Kalau lahannya tadi yang izhar mutlak ya otomatis apa namanya?
kalau dalam izhar mutlak tentu sama seperti izhar halqi ya ketentuannya. Ya tidak boleh ketahan ya, nun sukunnya gitu ya. Kemudian juga tidak boleh memanjang ya sama seperti kemarin lah izhar halqi persis ya untuk izhar mutlak. Nah, kemudian bagaimana dengan idgham bila gunnah di sini ya. Nah, idgham bila gunnah pun catatannya eh, apa namanya? Dia juga harus ini juga apa namanya? Jangan sampai di antaranya nih ya, kalau yang nah, jangan sampai suaranya ketahan. Ya, jangan sampai suaranya tertahan untuk idgham bila gunnah ya. Jangan sampai suaranya tertahan. Misalkan tadi kita mengucapkan hudal lil muttaqin. Kemudian kita oh ini tasdid ya. Berarti kita tahan nih. Hudal lil muttaqin. Enggak ya. Tentang udah enggak guna tetap aja ditahan. Enggak seperti itu ya. Hudal lil muttaqin. Nah, gitu. Jadi langsung milladunhu bukan milladunhu ya. Atau mir rabbihim. Nah, tetap langsung aja. Mir rabbihim. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya juga harus hati-hati, ini kesalahan yang pernah kita singgung untuk orang Indonesia, di antaranya seringnya kan ngirung ya. Ntar bacanya ada juga yang kalau nggak ini nggak hati-hati, ghafurur ya ghafurur rahim, jadi masuk ke hidung enggak ya. Ghafurur rahim, jadi jangan sampai masuk ke Aisyum ya. Dan juga contoh kedua bigunah yang lain seperti itu kurang lebih ya beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan idgham bila gunnah. Nah, seperti itu. Baik, nggak kerasa udah jam 9 lewat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Satu-satu. Apa Nana mungkin nggak nanya-nanya peserta ya karena tadi agak mundur mulainya. Kemudian juga mungkin belum ini dulu, belum setoran dulu kalau ada yang mau setoran gitu ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah berapa peserta kah ini? 17 sama saya berarti 16 ya. Kalau dikurangi sama Bu Nadia berarti ada 15 ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Baik. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau ngelihat chat, izin ataupun sinyalnya kurang bagus. Nggak ada yang ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, untuk ini terkait dengan bacaan ro yang tarkik dan tarhim mungkin bisa lebih dijelaskan Ustaz? Ro Di yang ro, huruf ro. Tarhim. Ya, tarhim. lebih diberat lagi. Ya. Ya, tarhim tetap dia harus dibaca tebal saja. Jadi kita ngucapinnya bagaimana? Ro. Tafkhim itu intinya fayam taliul fam bisoda, yaitu seakan-akan mulut itu penuh dengan gema suara. Itu inti tafkhim, ya. Nah, jadi kita mengucapkan seperti penuh. Ro. Nah, itu ya. Tebal dia. Ya, bahkan di sebagian masyayikh atau syekhot itu kadang ada yang lebih ditebalkan lagi. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tebal banget ya. Ya untuk mencapai tafkhim itu. Ya, baik. Ya, jadi bolehlah sampai segitu ataupun nggak nyampe segitu pun nggak apa-apa. Yang penting dia sudah terasa tebal gitu ya. Baik. Kemudian ketika domah pun sama, cuman dia agak turun. Karena nanti ada di tingkatan tafkhim ya. Ada di beberapa kitab, diantaranya di Hidatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari juga menyebutkan kalau untuk domah tafkhimnya dia udah agak levelnya turun di bawah gitu daripada fathah. Ya, jadi bukan seperti ro yang tebal ya, ro, tapi ya ru. Nah, udah mulai turun dia. Ru. Ya, gitu ya. Dan juga yang perlu diperhatikan tadi jangan sampai ini ya, apa namanya maju ya. Ketika mengucapkan misalkan ru gitu. Kita ingin tebal tapi maju enggak ya. Tetap kita buka saja tanpa harus maju bibir kita. Ro. Beda ya tebalnya ya. Ro dengan
ru gitu ya, beda ya. Jadi tidak perlu maju, hanya cukup dibuka. Ru baru maju, ru. Dia masih ada tebal, cuman levelnya di bawah yang fathah tadi. Kalau kasroh, hilang sama sekali tafkhimnya, Ustaz. Langsung tarkik ya. Ri, nah gitu ya. Min syarri. Nah, gitu ya. Nah, jadi bacanya begitu, langsung tipis saja. Min syarri. Ya, gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi contoh yang tarkik seperti itu. Tipis, udah nggak ada tebal sama sekali. Ri. Justru keliru kalau mengucapkannya min syarri gitu ya. Ada tebalnya enggak. Ini nanti ada bahasan khusus juga ya sebetulnya terkait dengan ra tasdid ya. Wa akhfi taqriban idza tusyaddadu nanti di muqaddimah jazariyah di antara bahasannya adalah itu. Ya, intinya sih jawabannya karena dia idgham kamil. Dah, simpel ya. Jadi idgham kamil itu mewakili dua kasus, yaitu apakah dia digetarkan berlebih? Ternyata tidak, karena langsung fokus ke roh yang kedua. Kemudian apakah perlu ada penebalan ketika sebelumnya fathah? Kan bukannya tadi ada roh sukun sebelumnya fathah, berarti harusnya tebal. Syaru. Iya, kalau langsung wakaf di situ, misyaru. Iya, kalau itu sudah nggak ada unsur kasroh sama sekali, gitu ya kan? Nggak berpengaruh ketika wakaf kan emang jadi sukun. Tapi ketika diwasolkan, disambungkan, maka roh yang pertama, ingat, sudah idgham kamil kepada roh yang kedua. Ya, jawabannya seperti itu. Ingat, idgham kamil menafikan keseluruhan sifat dari huruf yang pertama atau mudghamnya. Jadi langsung fokus ke roh yang kedua. Roh yang kedua gimana? Kasroh, gitu kan? Nah, berarti langsung tipis. Ya, min syarri, gitu bacanya. Wa min dzurriyyati, tipis ya. Dzurri. Jadi bukan dzurri gitu enggak. Dzurri, langsung tipis. Seperti itu. Nah, sebaliknya juga kalau dia ra tasdid itu fathah atau dhammah berarti langsung tebal. Yusiru. Jadi nggak perlu yusiru gitu. Ada tipis dulu kemudian tebal, enggak. Jadi bacanya langsung tebal. Ingat, idgham bigunnah yang kamil, bukan bigunnah. Idgham kamil, gitu aja. Bila gunnah ya otomatis ya. Yusiru. Nah, itu. Sinya memang tetap tipis gitu ya. Sama seperti bismillahi, nya tetap tipis, tapi jangan di hir gitu. Jangan kena rohnya jangan. Hanya hinya saja. Ketika masuk langsung tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah tebal. Oke, mudah-mudahan Ustaz Imam Suyuti sudah jelas ya. Sekaligus nyinggung yang lainnya juga ya. Maksudnya permasalahan tadi ra tasdid. Intinya kalau ra tasdid simpel sih sebetulnya. Ra tasdid itu kaidahnya adalah tergantung harokatnya apa, maka itulah tafkhim tarkik. Ya, kalau jawaban yang lebih detailnya tadi di wa akhfi takriran idza tusyaddadu, kemudian dijelaskan di antaranya di Fathurabil Bariyah Syarah Muqaddimah Al-Jazariyah karya Syekh Shafat Mahmud Salim, di situ penjelasan tentang ra al-musyaddadah. Nah, seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Eka mau bertanya? Dibuka mic-nya atau enggak? Tidak? Tidak ada yang bertanya ya? Baik. Sebenarnya pengen masuk ke iklab, cuman cukup nggak ya pembahasan iklab ya? Mudah-mudahan cukup ya. Iklab atau qalb ya. Nah, baik, kita coba ya mudah-mudahan nggak terlalu panjang untuk al-qalb. Baik. Silakan Bu Nadia, kita lanjutkan. Ya, wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, nanti untuk contohnya mungkin di akhir aja nanti ya. Untuk yang idgham bi gunnah, bila gunnah gitu ya. Nah, Bu Nadia ada contohnya kan? Untuk yang tadi, yang hukum-hukumnya biar nanti ada di antara peserta mewakili untuk baca saja ya, perwakilan aja. Ada Bu contohnya? Ada Ustadz, insya Allah. Ada ya? Baik, nanti disiapkan. Baik, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah al-iqlab indal ba.
ya, yaitu ketika bertemu dengan ba, ya. Miman bigunnatin. Nunnya diubah menjadi mim. Nah, gitu. Nunnya diubah menjadi mim bigunnatin. Nah, dengan dengung, ya. Mal ikhfa'i, ya. Disertai dengan ikhfa. Nah, ini ya. Disertai dengan menyamarkan bunyinya gitu, ya. Ya, karena hakikatnya apa? Ketika sudah diubah menjadi mim, berarti jadi mim sukun bertemu dengan ba. Nanti masuk ke pembahasan yang ikhfa syafawi gitu ya. Nah, masuk di situ dia. Baik. Nah, berkaitan dengan apa namanya? Iklab ya atau al-qalb. Ya, bolehlah salah satunya ya. Kalau di sini Al-Imam Al-Jamzuri memakai istilahnya iklab. Kalau Al-Imam Ibnul Jazari ya menggunakan qalb. Nah, kalau yang mungkin sudah pernah dengar penjelasan tentang Muqaddimah Jazariyah ya atau udah pernah ikut daurahnya, Al-Imam Ibnul Jazari menyebutnya al-qalb. Al-qalb ya. Nah, kalau dilihat dari sisi struktur katanya, sorofnya lebih pasnya ya memang qalb ya. Ya, qalb. Ya, jadi qalaba yaqlubu qalban gitu ya. Qalaba yaqlubu qalban gitu ya. Qalb, itu. Qalbun. Nah, jadinya kan gitu ya. Nah, bukan iqlab itu. Ya, tapi enggak masalah. Ya mau pakai qalb mau pakai iqlab boleh. Ya, enggak usah dipermasalahkan istilahnya ya. Kalau dalam apa namanya? Ilmu tajwid memang banyak terpenuhi kearifan lokal ya. Makanya kalau belajar tajwid sebenarnya jarang ribut gitu. Beda dengan belajar fikih ya, belajar akidah apalagi kan gitu ya. Pasti ada pertentangan mulu gitu. Belajar tajwid sama qiraat memang kadang ada juga sih, tapi nggak se ekstrim yang fikih apalagi ya. Fikih itu kan sampai ada bahsul masailnya lah, dewan tarjihnya lah gitu ya. Wah itu ya. Karena saking apa namanya banyaknya perbedaan. Tapi kalau untuk tajwid dan qiraat enggak ya. Eh, Apakah mungkin disebutnya dengan istilah bid'ah gitu ya? Tajwidnya sendiri kan bid'ah ya. Kalau mau disebut bid'ah. Tajwidnya sendiri bid'ah ini gitu ya. Jadi istilahnya enggak gitu ya. Istilahnya enggak. Jadi mau mau qalb boleh, mau iklab boleh gitu ya. Contoh yang lain yang pernah anak kaji bersama teman-teman juga adalah istilah gharib misalkan ya. Istilah gharib ada enggak sih di kitab-kitab Arab ternyata enggak ada istilah gharib ya. Gharib kan bacaan asing ya. Versi Red Hafs tapi bacaan yang asing. Artinya secara pengucapan bahasa Arab yang digunakan itu aneh gitu, membacanya majreha, kenapa bukan majaroha, padahal tulisannya majroha, gitu ya. Tapi dibaca ternyata majreha, gitu ya. La ta'manna gitu, kenapa jadi pakai ismam la ta'manna gitu ya. Nah, itu disebutnya gharib katanya. Kalau di Indonesia itu ya. Ya, kalau di Indonesia disebutnya gharib ya. Pertama kali menggunakan istilah gharib yang paling dulu itu adalah Kiai Haji Abdullah Manar ya kalau nggak salah ya. Kiai Haji Abdullah Manar ya atau Abdullah Umar, nah agak lupa tadi. Coba Anda cek lagi, khawatir lupa. Nah, jadi untuk memastikan kawan diantaranya Ustaz Imam Syafi'i ya, beliau sempat mendokumentasikan hasil diskusinya, ya, mendokumentasikan hasil diskusi dari istilah gharib ya. Ya, kok tiba-tiba ada istilah gharib gitu. Ya, gharib asing gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini istilah yang apa namanya? Yang baru ya karena dalam istilah Arab tidak ada. Ya, Kiai Haji Abdullah Umar ya. Kiai Haji Abdullah Umar ini era ya apa ya? Dulu ya, zaman kemerdekaan kalau nggak salah atau zaman antara penjajahan atau kemerdekaan ya. Kiai Haji Abdullah Umar punya buku Mustalahatul Tajwid dan Risalatul Qurra wal Hufadz. Beliau menyebut di situ ada istilah gharib. Nah, itu ya. Jadi kan istilah baru nih. Di kitab Arab nggak ada istilah gharib ya. Nah, istilah gharib. Ya kebetulan karena di Indonesia emang masyhurnya hafs gitu ya. Jadi kalau bacanya imalah itu kayaknya aneh gitu ya. Bacanya ismam itu aneh gitu.
muktasil juga aneh gitu. Nah, tapi kalau di Timur Tengah kalau kajiannya kan menyeluruh gitu ya. Nah, itu nggak ada istilah gharib. Karena kalau dikatakan gharib entar riwayat semuanya digharib semuanya. Imam Al-Kisai ya, pemilik Imalah Kubro ya, maksudnya gitu ya, kan banyak kan gitu ya. Imam Waras juga ya, itu banyak istilah-istilah, ada nakal hampir semua tempat itu ya. Kemudian juga taklilnya juga, Imalah Sugronya gitu ya. Entar jadi gharib semua. Namanya gharib kan harusnya asing yang jarang-jarang gitu. Kalau ini hampir semuanya asing ya bukan gharib lagi itu ya. Makanya kalau di Timur Tengah nggak pakai istilah gharib ya. Ya, jadi mau istilah apapun silakan, nggak masalah gitu ya. Nah itu, kalau kata teman, kalau gharib itu istilah, apa namanya, eee, tajwid Nusantara. Tajwid ya, ilmu tajwid Nusantara ya, memenuhi kearifan lokal di Indonesia gitu ya. Soalnya ada juga istilah gharib, ada yang mengistilahkan dengan muskilatul kalimat ya. Kalau muskilatul kalimat yang saya tahu sih, dari salah satu guru saya itu Dr. Ahmad Fatoni beliau ya, yang menyebut dengan istilah muskilatul kalimat pertama kali gitu ya. Kalau di kitab lain ada lagi tambihat apa gitu ya, agak lupa ya. Jadi, lafaz-lafaz yang butuh perhatian gitu. Di antara yang saya tahu adalah, Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf ya. Beliau yang menggunakan istilah juga tanbih. Tanbih apa gitu, ada panjangnya kan, lupa kebetulan bukunya dulu punya tapi sekarang wallah alam di mana ya bukunya. Seperti itu. Jadi untuk menyebut kalimat-kalimat yang asing atau lafaz-lafaz yang asing, nah itu ya, itu diistilahkan dengan gharib, muskilah, ataupun tanbih, dan lain-lain, ya. Baik, jadi kembali lagi kalau apalagi iklab dan qalb ini di level ulama internasional sudah ya punya istilah masing-masing, iklab, qalb, nah gitu, ya. Baik, jadi sah-sah saja mau pakai yang mana ya. Baik. Kalau kita sih udah kadungnya biasa iklab ya. Di buku-buku tajwid Indonesia kan jarang nyebutnya qalb, nyebutnya pasti iklab gitu. Yang saya dulu pelajari juga sewaktu kecil nyebutnya iklab gitu, ya. Baik. Nah, iklab atau qalb ya, qalb itu, mengubah sesuatu ya. Ya, jadi mengubah taghyir syai' ya. Jadi mengubah sesuatu ke dalam bentuk yang lain ya. Atau qalb itu, eee, balik gitu ya. Ya, membolak-balik gitu, qalb. Makanya ada istilahnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Ya muqallibal qulub, ya, qulub. Itu berbolak-balik ya. Ada yang menerjemahkan qalb itu hati, ada yang menerjemahkan jantung ya. Ya itu, silakan nanti dicek lagi mana yang mungkin, lebih pas gitu ya. Nah, tapi yang paling sering disebutnya jantung ya. Tapi ada juga yang menyebutnya hati, qalb ya. Manajemen kolbu, ya pengaturan hati, nggak mungkin pengaturan jantung ya. Ya, tapi nanti di tempat yang lain karena kolb itu sebagai pusatnya kehidupan manusia maka disebutnya jantung gitu ya. Nah, kalau jantungnya mati ya udah ya orang itu ya mati kan gitu ya. Baik kolb ya, jadi hati yang berbolak-balik karena memang hati manusia itu berbolak-balik. Sekarang begini belum tentu besok begini juga sama ya. Kadang berubah lagi, nah gitu. Makanya disebutnya qalb, ya gitu ya. Baik, itu dari sisi bahasa, kemudian dari sisi istilah, ya Syekh Komil Nasr menyebutkan dengan, definisi qalbun nunis sakinah awit tanwini miman mukhfatan bi gunnah. Ya, qalbun nunis sakinah yaitu, membalik atau menukar, itu bisa juga dikatakan menukar ya, nun nun sakinah, nun sukun, awit tanwin ataupun tanwin miman ya, diganti dengan atau ditukar dengan mim mukhfatan bi gunnah. Nah, ini ditambahin lagi mukhfatan, ikhfa bi gunnah. Kemudian dengan gunnah. Nah, seperti itu, definisi dari qalb. Jadi memang nun sukun atau tanwinnya ditukar, diganti menjadi mim ya. Sehingga kalau mim bertemu dengan ba, ya nanti bahasanya ikhfa syafawi tadi, ya. Nah, dia diikhfa'kan. Walaupun ada juga sih keterangan yang
menyebutkan kan kalau secara umum para muhakkikin sekarang menyebutnya qalb atau iqlab ini cara bacanya sama seperti ikhfa syafawi. Tapi ulama terdahulu ada yang membedakan, ya. Ya, di antaranya Imam Makki Al-Qaisi ya, yang kitab Ar-Ri'ayah. Jadi bisa dibaca juga dengan izhar katanya gitu ya. Nah, ini dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau An-Nasr fi Qiraatil Asr. Kemudian juga ada Dr. Sa'ad bin Abdul Hamid dalam kitab beliau Taisir Rahman fi Tajwidil Quran. Ya. Itu ketika pembahasan ini dikatakan ada ya pendapat ulama mengatakan bahwa kalau ikhfa syafawi izhar gitu. Jadi bukan ikhfa syafawi lagi, jadi izhar syafawi gitu ya. Ya. Wa ma hum bi gitu, izhar ya. Kemudian ada juga yang bilang iklab itu juga izhar ya. Kalau iklab itu izhar ya udah, atau qalb itu izhar ya udah beda lagi ya. Min ba'di enggak mungkin jadinya ya. Seperti itu. Baik, jadi itu terkait dengan definisi dan juga cara pengucapan dari iklab atau al-qalb. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, ini sudah berkurang lagi ya pesertanya. Banyak yang ini izin barangkali. Ya, ini kalau Japrika tadi banyak yang bunyi ya. Ada beberapa yang izin. Ya, ada yang sedang rihlah ya. Kemudian ya masih banyak yang ini berhalangan. Baik. Kebetulan Ana juga saya pribadi mungkin nggak bisa lama-lama juga ya. Kemarin sempat agak ini juga kecapean juga. Ya, sempat istirahat tuh habis ngisi Dauratul Fathul Atfal malamnya, terus paginya kayaknya agak masih ini ya, kepalanya agak pening gitu ya, karena kebetulan banyak lembur juga kemarin, ada yang di apa namanya yang perlu diselesaikan gitu ya. Nah, kebetulan ini banyak yang izin. Saya lihat emang banyak sekali yang izin ya. Beberapa nama yang biasanya suka ini nggak ada ini ya. Mungkin nanti ketemu di YouTube ya. Nanti ketemu di YouTube menyimak gitu ya, menyimak via YouTube. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Kita sampai definisi klub aja dulu atau qalb. Untuk yang lanjutannya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya tentang al-qalb. Walaupun nggak banyak sebetulnya, ya tidak banyak pembahasan qalb ya, tapi nanti ada bahasan khusus yang mungkin kita akan kupas, yaitu bagaimana cara pengucapan qalbnya itu ya. Nanti ada istilah dengan apa insyaallah nanti kita akan bahas ya di iklab atau bisa juga nanti di ikhfa syafawi, sama aja ya. Karena cara bacanya memang sama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan satu-satu semuanya? Ya, 1 jam ya. Baik, masih tunggu barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eka. Silakan. Ya, Afwan Ustadz, untuk pembacaan iklab ini ada yang bilang mulutnya agak sedikit terbuka, ada yang boleh tertutup gitu. Ada yang rapat. Itu bagaimana Ustadz? Ya, itu yang saya singgung tadi Bu. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Ya, sabar dulu Bu. Kalau dibahas sekarang ya jadinya ini ya. Tuntas dong kolbnya. Itu ya baik ya. Ya, tapi Baik, juga Ustadz. nggak cukup juga waktunya Bu. Ya. Ya. Nanti akan kita bahas apa namanya? Mana sih yang kita ambil dan mana yang lebih mendekati cara yang tepat gitu ya. Ya, walaupun dua-duanya sebenarnya sama boleh Bu. Ya. Tapi untuk jawabannya nanti lebih jelasnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Kira-kira masih ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin Bu Nadia, supaya pas sampai 9:30 ya, 9:30, kita coba prakteknya ya. Yang idgham biguna sudah ya kemarin ya, Bu ya? Sudah yang idgham biguna Ustadz kemarin minggu lalu. Yang selanjutnya coba yang apa? Izhar mutlak ada nggak contohnya?
Nggak ada kalau izhar mutlak. Nah, langsung baca aja ya pokoknya dunya gitu ya. Iya. Ya. Selanjutnya yang idgham bila guna ada nggak, Bu? Atau bigori guna? Ada Ustadz. Ada. Silakan, Bu. Coba yang baca siapa ya? Yang belum nih. Atau ada yang ingin membaca? Silakan. Ya, tampilannya udah jelas ya, mudah-mudahan. Oh, cuma dikit ya, Bu ya. Yang di atasnya kan itu idgham biguna ya. Ya, baik. Ada yang mau membaca barangkali? Kalau nggak ada ya berarti kita pilih aja ya. Kita pilih aja. Baik, Bu Farida coba, Bu. Bu Farida. Ya, belum kedengaran suaranya nih, Bu Farida. Silakan, Bu. Yang ketemu lama aja, Bu. Mohon gambarnya diperkecil, Bu Nadia, Afwan, karena tidak. Diperkecil apa diperbesar? Nah, diperkecil. Ini kenapa? Diperkecil apa difokuskan Ya. ke yang idgham bila guna aja, Bu? Sebentar. Kok enggak ini ya? Kalau dikecilkan bukannya jadi nggak jelas, Bu? Di layar saya kok tidak terlihat ini yang... Di Android itu, Bu. Androidnya kecil apa lebar? Yang lebar. Coba dibesarin. Ana dari bawah aja ini terbacanya, boleh Ustadz? Dari bawah ke atas, nggak dari atas ke bawah. Yang ro maksudnya. Iya, yang roh dan lam. Ya udah ro aja dulu. Nah, ini ke atasnya kok sebentar. Ya. Kenapa begini ini? Tadi diperhatikan ya beberapa ini ketentuan ya terkait dengan takrirnya itu ya untuk ro itu. Iya. Silakan, Bu. Mir rabbihim. Ulangin lagi. Mir rabbihim. Lanjutnya. Min ladunhu. Ro-nya aja dulu, Bu. Yang Ghafurur Rahim. Ghafurur rahim. Bilang lagi. Ghafurur rahim. Oke, gantian ya yang berikutnya. Yang jarang kedengaran suaranya ya. Ya, Ustadz Prasetyo, Ustadz Prasetyo buka up. Nah, Ustaz. Ya, yang lam coba, Ustadz. Yang lam, Ustaz ya. Ya. Milladunhu Coba diulang lagi, Ustadz. fitnatallahum. Yang milladunhu diulang lagi. Milladunhu. Ya. Fitnatallahum. Ya. Ulangi lagi. Fitnatallahum. Fitnatallahum. Ya. Oke. Coba baca lagi yang ro, siapa ya yang belum pernah didengar suaranya. Ya. Itu ya. Saya Arzita nih. Ya. Oke, Arzita, silakan. Biar kedengaran suaranya ya. Silakan. Arzita. Halo. Ada Arzita? Nggak ada respon? Oh. Waduh. Ya ada.
Nggak bersedia ya. Ya, dah. Biar kedengaran suaranya gitu ya. Baik. Ustaz Muhammad Rizal ya, yang ro. Ya. Mir rabbihim ghafurur rahim. Ya, sekali lagi Ustaz. Bilang lagi. Mir rabbihim ghafurur rahim. Takrirnya. Oh, nam. Mir rabbihim. Jangan, itu masih agak jelas itu Ustaz. Mir ro. Mir rabbihim. Ya. Ghafurur rahim. Ya. Oke. Jadi untuk ro takrirnya itu tidak seperti R-nya Indonesia, tapi tidak seperti R-nya Inggris juga ya. Makanya ada sebagian mengatakan R-nya Arab ya, ro-nya Arab maksudnya. Ro-nya Arab tidak seperti R-nya Indonesia, tidak seperti Indonesia, tidak seperti Inggris gitu. Kalau Inggris hilang gitu ya. Milwa gitu ya. Jadinya milwa kan seperti alright dan gitu. Enggak ya. Itu hilang getarannya. Jadi kalau kita katakan pertengahan lah ya. Baik, satu lagi ya, walaupun udah pas 9:30. Kita coba yang lain. Silakan siapa ya? Bu Weni ini belum kedengaran suara Bu, silakan Bu. Nah, Ustaz. Ya, silakan Bu. Biasanya suka Mil, nanya. yang lam ya. Ya, yang lam. Mil ladunhu fitnatan lahum. Oke. Sekali lagi Bu. Mil ladunhu fitnatan lahum. Oke. Alhamdulillah. Mudah ya kalau untuk lam ya. Kalau ro yang perlu diperhatikan adalah sifat takdirnya ya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak terjebak di situ ya. Nah, baik, itu sifat takrirnya. Nanti kalau ingin lebih luas lagi tentang apa itu sifat takrir ya, atau yang tadi saya sampaikan, silakan bisa baca di kitab Ghayatul Murid Ilmi Tajwid ya, tentang sifat takrir di situ ada pembahasan. Kitab ini cukup bagus ya, jadi kalau yang sudah bisa bahasa Arab mendingan dijadikan sebagai salah satu referensi ya untuk pembahasan ini. Ya, ada yang bagus juga, ada yang Hidayatul Qari atau Tajwid Kalamil Bari, tapi kebetulan yang nyinggung tentang takrir ada di kitab Ghayatul Murid Ilmi Tajwid. Atau bisa juga yang sudah diterjemahkan di buku Maisuro ya, tapi ini bukan promosi ya, bukan. Tapi emang karena di situ ada nukilannya gitu ya, Arabnya ada, Indonesianya ada gitu ya. Baik, seperti itu. Insya Allah cukup ya Bu Nadia ya. Jadi yang ikhlas nanti insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya aja. Ya, sambil kita nanti bahas terkait rincian dari tadi yang ditanyakan ya. Baik, cukup ya Bu Nadia? Iya, Ustadz. Baik, kalau pertanyaan nanti disimpan dulu atau mau dijapri di WhatsApp ya boleh ya, silakan. Baik, mungkin kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar yaitu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah dari kelalaian diri anak pribadi ya, dan juga syaitan tentu saja yang berpengaruh juga terhadap kesalahan yang ada ya. Baik, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila dalam pertemuan kita kali ini mungkin ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak. Ya, kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.